Sang ayah, karena ingin menyelamatkan putri tirinya yang menderita leukemia, menggunakan 2 juta untuk menjual nyawa putri kandungnya. Bahkan berlutut dan menangis di depan semua orang yang ingin memaksa putrinya untuk setuju. Tetapi ditolak olehnya. Saat ibuku mengandungku, kamu dan istri kamu saat ini, juga ibu dari anak malang itu, berselingkuh. Saat kamu menceraikan ibu yang sedang hamil, apakah kamu pernah berpikir bahwa aku juga tidak bahagia? Apakah ayahnya seperti itu kan? Apakah kamu pikir bahwa dengan uang dapat membeli apapun dari aku? Dikritik oleh putrinya. Sang ayah tidak tahu harus berkata apa. Gadis malang itu pergi. Penyakit anak tirinya semakin parah. Lelaki yang tertekan itu terus berlutut, memohon agar putrinya bisa membuat sumsum untuk menyelamatkan adiknya. Kamu busuk, binatang. Apapun yang terjadi pada anakmu, tidak ada hubungan Nana anakku. Inilah balasan yang diberikan Tuhan kepadanya. Lepaskan, aku binatang. Pria itu meraih tangan putrinya dan menolak untuk melepaskannya. Dia ditarik oleh ibunya, hatinya juga sangat rumit. Istrinya setelah mendengar suara, segera keluar dan berlutut. Tahun itu salahku. Kamu memukuli aku, memarahi aku. Tetapi aku memohon padanya untuk membiarkan Nana menyelamatkan Vien-Vien kita. Kita juga adalah ibu. Kakak juga mengerti hati aku ya. Siapa kakak kamu? Jika kamu mengerti hatiku, kamu tidak akan melakukan hal seperti itu. Ibu Nana tidak menunjukkan belas kasihan kepada wanita itu. Masih menariknya pergi. Dia memeluk Nana yang menolak untuk melepaskannya. Hanya kamu yang bisa membantunya. Itulah adik perempuan kamu. Itu hidupnya, Nana. Aku memohon padamu, bolehkah? Dia memohon pada Nana dengan kesakitan. Karena ini adalah harapan terakhir putrinya. Pada saat ini, Vien-Vien pergi keluar. Khawatir putrinya akan mengetahui situasinya, sang ibu buru-buru berdiri. Ibu Nana membawanya pergi. Saat lewati, Nana melihat wajah adiknya yang putih. Pertama kali, dia merasakan ketakutan akan kematian. Dia langsung mengambil keputusan besar. Sang ayah, karena ingin menyelamatkan putri tirinya yang menderita leukemia, sudah gunakan 2 juta untuk membeli nyawa anak kandungnya. Bahkan dia bawakan istrinya datang untuk memohon padanya. Memohon padanya untuk menyelamatkan saudara tiri ini. Tetapi ketika Tia menghadapi orang yang merampok suaminya tahun itu, dia tidak memiliki simpati. Dia dengan tegas ingin membawa putrinya pergi. Pertama kalinya Nana melihat saudara tirinya. Dia tidak tanpa ampun. Tidak dapat melihat pemandangan kehidupan yang menyedihkan tanpa menyelamatkannya. Oleh karena itu, dia berinisiatif untuk menjelaskan kepada ibunya bahwa mendonorkan sumsum tidak akan mempengaruhi kesehatannya. Tetapi Tia tetap menolaknya dengan keras. Jika kamu berani menyelamatkannya, kamu harus melangkahi tubuh aku. Dia bahkan mengunci Nana di kamarnya, mengambil ponselnya. Kopi mendengar bahwa dia dikunci. Jadi segera memikirkan cara untuk menyelamatkannya. Lalu bersama dengannya menemukan suami istri Bin Suyen. Setuju untuk menyumbangkan sumsum untuk putri mereka. Sang ayah buru-buru mengeluarkan kartu bank dengan 2 juta yuan. Berjanji bahwa setelah operasi berhasil, dia akan memberikan semua uang kepadanya. Tetapi Nana berkata bahwa dia datang untuk mencoba transplantasi sumsum. Tidak menerima hubungan ayah anak dengan Bin Suyen. Atau membutuhkan saudara perempuan itu. Kami adalah orang tua terburuk. Membesarkan orang kasar yang dikatakan ibumu. Selama kamu setuju untuk menyelamatkannya, kamu dapat menyebutnya apapun yang kamu inginkan. Kopi tidak tahan lagi. Mengambil inisiatif untuk memarahi mereka untuk Nana. Mengatakan bahwa mereka hanya tahu bagaimana menggunakan uang untuk memecahkan masalah. Di permukaan mereka tampak berbudi luhur. Tetapi Nana, kebaikannya berasal dari dalam hatinya. Siapapun itu, dia tidak ragu untuk menyelamatkannya. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah mereka miliki. Keesokan harinya,
Nana sedang dalam proses pengambilan sumsum. Bin Suyen dan istrinya hanya berdiri di samping Vian Vian, tanpa memperhatikan keselamatan Nana. Sampai Nana ditolong keluar dari kamar. Tubuhnya lemas yang bahkan embusan angin pun bisa menerbangkannya. Kopi melihatnya seperti itu, tetapi masih mencoba tersenyum. Memarahi pasangan Bin Suyen bahwa adalah tipe orang yang akan menyeberangi jembatan dan kemudian menarik papannya. Orang-orang tanpa rasa terima kasih. Sekarang transplantasi sumsum tulang telah selesai. Tidak perlu lagi berusaha tampil berbudi luhur, yang segera memperlihatkan wajah menjijikkan. Bin Suyen dan istrinya sungguh tidak tahu berterima kasih. Awalnya dijanjikan 2 juta yuan, tetapi sekarang jadi 200.000. Aku memberitahu kamu ya. Bahkan jika itu orang asing. Ketika menyelamatkan hidup mereka, setiap hari libur, mereka akan datang untuk berterima kasih. Kamu tahu? Geser kartu ATM ini. Maaf kamu, kata Sandy salah. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku bayar sendiri. Kenapa kamu menangis? Piring pangsit, aku harus kelaparan selama setahun untuk memilikinya. Dia mengambilnya dan memakannya. Menyenangkan dirinya sendiri. Selesai makan, menyikat pantatnya dan pergi. Mulutnya masih menyalahkanku. Mengapa mangkuknya begitu kotor? Lalu pecahkan ke tanah. Ada 300.000 yuan di dalamnya, kata sandinya. Adalah tanggal lahir kamu. Hei, lewati jembatan dan tarik papannya, kan? Apa yang kita lakukan sekarang? Tidak terima setelah mendonorkan sumsum? Aku mengatakan kepadamu bahwa, bahkan jika itu adalah orang asing, ketika seseorang menyelamatkan hidupnya, setiap liburan tiba, mereka akan datang untuk berterima kasih. Apakah kamu tidak tahu? Tunggu. Geser kartu ini. Maaf Pak, kata Sandy salah. Aduh, aku tidak tahan lagi. Aku akan membayarnya sendiri. Mengapa kamu menangis? Aku butuh 1 tahun puasa untuk mendapatkan sepiring pangsit itu. Dia mengambilnya dan memakannya. Dia makan mulutnya dengan gembira. Setelah makan, dia juga menyikat pantatnya dan pergi. Mulutnya masih mengeluh. Piringnya sangat kotor. Lalu hancurkan. Orang baik tidak berumur panjang. Orang jahat berumur panjang. Nana baru saja menyelamatkan nyawa putrinya. Lalu bagaimana? Dia menyesal memberi uang, dan ingin menetapkan batas dengannya. Saat di hotel, aku mengemasi barang bawaan. Kamar sudah check out semua. Apa maksudnya? Artinya setelah ini, keduanya tidak lagi berhubungan. Kamu jangan datang menemui aku mulai sekarang. Orang macam apa ini ya? Tidak layak disebut manusia. Kamu sudah tidur, tapi masih bisa menjawab. Bangunlah dan minum sup bergizi. Ibu, berbaring denganku sebentar. Aku rindu kamu. Kamu adalah orang pertama dan satu-satunya di dunia ini yang rela melakukan apapun untuk aku. Si bodoh ini. Kamu harus membuat aku menangis untuk menanggungnya. Aku punya ide. Kita harus berdandan. Untuk apa? Untuk lepaskan amarah. Rumah ini telah menyinggung orang lain. Mendengar bahwa orang ketiga pergi merampok suami seseorang. Putri orang ketiga sakit. Rumah ini, karena pengobatan penyakit anak, harus menjual rumahnya. Bukankah itu akibatnya? Siapa bilang itu hukum kausal? Tidak, dia siapa? Pemilik mobil ini. Pergi.